Udah ada panggilan belum nanti? Apanya? Mama, papa atau Nggak tahu Abi, sih. Abi Umi nggak mungkin dong. Enggak dong, Oh Chinese. iya bener. Daddy. Enggak daddy sih Daddy, kayaknya. mami nggak. Mama, papa, bunda, ayah. Sabar, tenang, banyak banget ya. Aku masih belum tahu Belum sih. tahu ya. Belum tahu. Tapi tipenya yang harus matching gitu atau kayak ya udah deh kamu mau dipanggil papa, daddy, aku tetap mau dipanggil ibu Enggak, gitu. Apa aja sih? Apa aja ya? Kayaknya nanti pas anaknya mungkin udah lahir tiba-tiba langsung keluar sendiri kali kata-kata iya. itu ya. Ini sama mama gitu atau? Iya. Ayo sama bunda Kalau gitu. sekarang kita kayak gitu Masih tuh kita awkward ya? canggung. Soalnya kita agak pasangan-pasangan canggung gitu loh. Oh gitu? Iya. Canggung gitu tiba-tiba yang kayak tiba-tiba manggil mama atau papa tuh kayak Belum kok tahu. agak awkward gitu. Oh. Nah, Kenny tuh selalu mastiin kebutuhan aku dan baby tuh terpenuhi. Salah satunya pasti soal hidrasi aku. Kenny tuh selalu ngingetin aku untuk minum ion. Karena apa? Biar aku tuh nggak dehidrasi, nggak kurang cairan gitu. Karena itu penting banget. Betul, dan kita juga tadi kan akhirnya tahu kenapa ya kalau dehidrasi tuh mungkin kalau buat kita yang nggak hamil aja udah begitu gitu, apalagi yang buat hamil dan menyusui lebih fatal lagi mungkin akibatnya gitu. Terus jadi lebih parno juga nggak sih ke kamu atau lebih apa di modelnya santai? Apa karena anak pertama? Maksudnya kayak Kenny ada banyak larangan Iya. gitu ya. Nah, kalau misalkan Kenny sih kalau banyak larangan sih enggak, parnonya sih enggak. Dia tipe orangnya tuh yang nggak terlalu yang kayak misalkan keluar nggak boleh yang jangan lupa bawa gunting tuh dia nggak apa sih bawa gunting kan banyak orang kayak gitu, ya. Itu nanti kalau habis lahiran katanya taruh Aku gunting nggak sama tahu, Al-Quran gitu kalau tapi kan ada banyak orang-orang Iya, kayak iya. tahu aku hamil tuh langsung informasi tuh kayak banyak banget gitu. ngasih kan. kayak kamu lagi hamil trimester pertama nggak boleh Nggak ini boleh nggak ini, boleh iya, ini iya, nggak boleh iya. itu. Suamiku tuh enggak. Oke, santai ya. Apapun yang kamu mau, apapun yang buat kamu happy, apapun yang bikin kamu seneng, kamu jalanin aja. Yang penting kamu tahu itu yang terbaik buat kamu sama anak kamu. Tipe yang ini juga nggak Kenny yang belajar sama-sama kayak belajar ilmu parenting yuk sayang gitu atau Karena iya dia kita gitu. baca-baca jadi nanti kalau kita jadi orang tuh harus gini-gini gitu atau Iya. modelnya santai gimana nanti dah gitu. Sekarang mungkin udah mulai ya, mulai lah. Makanya dari misalkan pas trimester pertama aku makannya berantakan, nanti dia ngasih tahu nih yang sering kau makan nanti akibatnya begini. Oh gitu. Gitu. Dia ngasih tahu aku tuh kayak gitu. Suka baca berarti dia ya. Dia suka baca. Abis itu kayak ya udah deh iya gitu. Akhirnya mengurangi makanya nanti kalau kedepannya begini gimana makanya aku kasih tahu makanya kamu minum jangan yang sembarangan. Minum yang cairannya bagus, yang pastinya rendah gulanya rendah. Jadi aku disaranin sama Ion Water. Di stokin gak sih di rumah di stokin? Jangan sedih. Semua udah diganti itu. Di stokin. Terus kalau Mamila apa aja sih persiapan yang harus dilakuin sama calon ibu dan biasanya mulainya dari kapan sih? Sebenarnya dari awal hamil ya. Jadi persiapannya itu adalah fisik, mental, spiritual sebenarnya. Jadi kayak tadi olahraga, terus abis itu mental, karena beda challenge ya normal sesar itu. Jadi itu disiapin spiritual dan yang nggak kalah penting sebenarnya hidrasi. Karena memang ketika kita habis melahirkan tuh capek banget, mau lahiran normal atau sesar itu kalau secara riset rasanya kayak lari maraton. Jadi capek ya gitu dan kadang-kadang kita kehilangan hidrasi, cairan. That's why kita butuh juga tuh ion tadi supaya siap nanti waktu lahiran bahkan sampai nanti waktu nyusuin. Ion Water standby berarti berbulan-bulan. Berarti berapa bulan ke depan ya? Berapa bulan ke depan gue harus standby dan harus Betul. minum setiap hari ya kan? Sampai nanti menyusui cairan juga bagus juga untuk baby kan. Betul. Karena pasti kan asinya juga jadi banyak. Bener. Baik, karena saya maunya kan mengasih nanti. Iya. Tapi ini seorang Amanda Manopo yang paling ditakutin dari kehamilan ini tuh apa sih? Persalinankahnya atau nanti nyusuinnya atau kayak nanti pas ketemu bayi gue sayang apa enggak kan ada yang anaknya yang kayak gitu itu, ya. Atau apa yang paling ditakutin dari proses kehamilan dan sampai nanti melahirkan dan menyusui ada nggak yang paling ditakutin? Jujur ya, aku selama aku hamil sampai nanti mungkin aku kepikiran lahiran akan seperti ini, menyusui seperti ini, banyak cerita yang aku dapetin, aku nggak takut. Karena aku bener-bener enjoy. Yang aku takutin, apakah berat badanku bisa turun? Bisa. Dari aku 45 kilo, tiba-tiba sekarang sudah 77. Bisa. Tapi itu Tapi kalau kata dokter, dengan berat badanku naik,
babynya tuh emang juga bertambah, babynya juga sehat, nggak ada kendala. Betul. Babynya setiap di USG dianya juga aktif, terus habis itu juga gempel babynya. Jadi Berapa kilo nih nanti keluar nih? Kita lihat Binyo nanti tuh ya. gede loh, gue lahir 4 kilo. aduh, pokoknya Gede. apapun itu, maksudnya kalau kata dokter nggak apa-apa kamu gendut, yang penting babynya sehat. Jadi Jadi ibunya juga yang penting sehat. yang pentingnya Iya kan? sehat. Dan aku selama aku hamil, aku sama sekali nggak sakit, nggak apa. Babynya juga sehat. Karena mungkin dari makanan dan cairannya juga terpenuhi banget, jadi nggak apa-apa. Agak membesar, nanti kita akan kurusin lagi. Bisa. Ya, bagi gajar kurus banget sekarang. Lagian, ya udah, gue emang udah seharusnya anak gue udah umur 4. Iya, bener-bener. Udah waktunya. Tapi kan memang Mbak Bin kalau misalnya hamil itu kan sebenarnya lebih banyak air juga kan. Jadi bukan berarti itu semuanya juga berat badan, bener nggak? Bener. Karena kan water retensi kan. Betul. Jadi itu banyak banget air. Jadi jangan nyalahin berat badan makanannya juga. Tapi airnya tuh namanya berapa persen sih sebenarnya kalau lagi hamil? 40-50% cairan tubuh kita berubah Tuh, ya. tambah Terus banyak. air ketuban itu 80% juga kan. Terus tubuh kita juga terdiri cairan tuh 80%. Iya. Jadi biasanya habis lahiran, bayinya lahir, air ketuban udah keluar semua tuh lumayan tuh turunnya banyak. Dan dokter udah bilang, kamu tuh air ketubannya juga banyak, mungkin karena cairannya juga udah terpenuhi Betul. juga sih. Karena jangan sampai air ketubannya tuh kering katanya. Ada Iya. banyak Karena gue kalau kayak gitu. kering itu yang bahaya kan, kalau nggak Bahaya. salah nggak bisa normal atau Biasanya dia nanti belum cukup minggu tuh udah harus dikeluar kalau Betul. airnya kurang. Udah Iya, berkurang. kalau kata dokter anaknya lagi berenang-berenang gitu. Iya, lagi Dokter selalu bilang berenang, anaknya airnya cukup ya. berenang. Karena cukup, Iya. karena aku minum dari ion waternya tuh memang banyak sekali. Dan selama aku hamil yang sekarang udah trimester 2, bentar lagi trimester 3 kan pasti pipis akan lebih sering ya. Bener. Terus takutnya ESK atau apa, puji Tuhan aku enggak. Alhamdulillah. Karena itu yang sering aku denger, ibu hamil tuh akan dampak ESK tuhnya lumayan Iya. cukup tinggi kan. Bener. Dan ESK tuh bahaya kalau waktu itu kan pernah sempat ada deh yang kejadian. Jadi harus Biasanya nyebabin ketuban pecah dini ya, karena kan si infeksinya mikrobanya itu. itu menyerang saput ketuban. Nauzubillah min dzalik, yang penting sehat dulu aja Iya, deh. betul. Terus Mbak Mila, ini kan belum tahu nih nanti kan mau sesar atau mau normal. Ya, nanti kan biasanya bayi itu kan memilih jalannya sendiri dan ibunya juga ya. Tapi gimana sih caranya? Mungkin ini banyak juga biasa-biasa yang mau lahiran normal. Gimana meminimalkan trauma atau robekan saat lahiran? Biar nggak buyar gitu kan? Bayangin lagi gue. Jadi Biar multifaktor ya sebenarnya yang harus dilakukan. Salah satunya sebenarnya ada namanya massage perineum. Biasanya sih suami yang massage dari 36 minggu. Itu massage di mana? Di bagian ini vagina, ini anus, otot antara vagina anus tuh dimassage. Oh dipijit? Dipijit. Itu suami? Itu suami. Suami ngeliat dari mana maksudnya? Contohnya gimana ya? Aku Ya, juga Kelas. Ada kelasnya ya? sebenarnya ada kelasnya. Terus biasanya pakai sarung tangan, terus habis itu pakai minyak kelapa, terus kita pijat. itu suami yang pijat. Suami yang pijat. Sayang, tiap hari. langsung yang Ada kelasnya, ikut kelas. oh iya gitu. Iya. Ada bidan ikut Apanya? ngeliatin. Oh iya, bisa aku ajarin. Ih, jangan atuh. Kita nggak bisa berdua aja, cuma apa gitu, gimana gitu. Biar suami nggak salah, kadang tuh suami takut salah, terus kayak gimana sih Mbak Mia keadaannya. Sekali dulu, nanti habis itu di rumah. Oh iya, boleh, iya, iya. boleh di Abis itu rumah. bisa terusin tiap malam ya. Iya. Habis itu cara ngedennya ya, cara ngeden tuh ngaruh banget. Kalau ngedennya kita nggak nunggu insting alami, namanya tuh fetal ejection reflex. Kita ngedennya kayak di gigi, di leher, Itu takut, di mata. itu takutnya yang lain yang Robek. keluar kayak Itu Kan dikeluarin dulu pagi-pagi ya kan. Biasa awal kontraksi Emang dikeluarin. iya? Iya, waktu itu gue gitu kayak tapi normal sesar sih. Jadi begitu udah mau masuk rumah sakit tuh disuruh minum penjahar dulu. Jadi harus dikeluarin dulu semuanya. oh harus bersih. bersih. Ada beberapa yang dikasih. Ya walaupun ada juga yang ceritanya keluar bareng. Ada juga. Ada kan? Seru. Ya, jadi ngedennya nggak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa tuh dia akan keras ya, akhirnya robek. Jadi ngedennya minimal, terus biasanya sih pada saat sudah crowning tuh kepala bayi yang udah di depan gitu. Udah bukan 10 ya? Kalau 10 biasanya masih di dalam bagi gigi, tapi kalau Crowning. waktu crowning tuh dia udah benar-benar di depan gitu. Oh, dia Kepalanya. udah ngeden berapa kali gitu Dan ya? itu aku ngeliat sendiri Itu sih harus dari nafas.
dari kakak aku yang Ngeliat lahiran. lahiran ya? Iya. Sampai akhirnya dia yang lahiran kayak semuanya di sana jadi ikutan. Nah, pada ikut nafas dulu. Berarti kalau gitu belajar nafas dulu lah. Ayo Mbak Mila ajarin nafas dulu. Kali aja nanti mau lahirannya normal ya. Gimana sih kalau Gitu lahiran kan? itu Iya. normal nafasnya? Oke, jadi sebenarnya ini nafas untuk persalinan apapun ya, normal sesar namanya nafas core breathing. Jadi melatih core Kita juga muscle. penting, iya kan? Kita juga Betul, penting kan biar betul. Itu, nah ini intermezzo lagi yang lain. Jadi kan karena gue sekarang lagi sering olahraga, keluarlah di Instagram dan di YouTube itu kayak core breathing buat ngecilin perut setelah melahirkan. Itu salah satunya pakai nafas. Bener nggak? Betul. Iya kan? Iya. Ayo, ajarin aku juga ikut gimana tuh. Aku Ya, ikut jadi juga. Nanti kita satu-satu ya, mulai dari bagian bawah dulu, karena di situ ada pelvic floor. Jadi Duduk kita gini, coba duduk. duduk nyaman. Aku juga ikut. Ini ya. bisa kecilin perut juga kan? Bisa. Ya, yang pertama kita coba ambil nafas, rasain tulang duduknya saling menjauh. Nafasnya dari mana ini? Nafasnya dari hidung. oke, Tapi dirasain ketika ambil nafas tulang duduknya menjauh. Kita coba ya. Ambil nafas, tulang duduknya menjauh. Buang nafas, tulang duduknya mendekat. Di bagian bawah tulangnya mendekat. Nah, sekarang ambil nafas, tulang ekornya menjauh. Dari tulang kemaluan, buang nafas, tulang ekor mendekat ke tulang kemaluan. Sekarang semuanya ambil nafas, tulang duduk, tulang ekor menjauh. Buang nafas, tulang duduk, tulang ekor mendekat. Nah, kalau udah di pelvic floor, kita coba di tulang panggul. Tangannya coba ditaruh di panggul. Kita rasain panggulnya dulu, ambil nafas, tulang panggulnya menjauh. Buang nafas, tulang panggulnya mendekat. Yes, bagus banget. Sekarang semuanya ambil nafas, tulang duduk, tulang ekor, tulang panggul menjauh. Buang nafas, tulang duduk, tulang ekor, tulang panggulnya mendekat. Oke, terakhir di tulang rusuk. Nah, jadi ambil nafas, tulang rusuknya menjauh. Buang nafas, tulang rusuknya mendekat. Bagus banget. Sekarang semuanya ambil nafas, tulang duduk, Tar dulu. tulang ekor. Tar dulu. Gue bingung ini, semuanya disuruh ngejauh, suruh dekat. Bener. Tar dulu, sabar. Aku masih nyubi nih. Gak usah. Mas, lu ngapain lu lahiran juga? Tuh, Lu juga repot banget. Karena ayah-ayah tuh sebenarnya punya core muscle. Dan core muscle ayah-ayah juga punya sebenarnya para suami. itu nih pada di pinggang semua tuh pengen ngabain. Kata gue mau lahiran semua ini sini, mau ikutan nih. Enggak, tapi emang pas disuruh barengan, nih gue mau bareng yang mana Iya, ini? gue juga bingung pokoknya kembang kempis aja. Tapi aku lihat tadi udah bener. Udah bener, Latihannya- oke. Latihannya harus meremsi di Oh, biasanya. gitu. Iya. Oke. Mana biasanya kita hanya disuruh Ketiduran kan? tiduran, tapi nggak ketiduran. Tapi biasanya kita hanya kegel kan disuruhnya. Oh ya, kegel tuh yang kegel tuh hanya lubangnya aja. Tapi sebenarnya semua core itu yang harus diaktifin. Nah, core itu tuh pelvic floor, panggul, ribs. Nah, itu semuanya. Datang ke rumah deh. Ya benar, menurut gue gitu. Ya udah deh, abis ini langsung dicatat nomor teleponnya. Oh iya, dia, benar. dari Mbak Mila. Ya Mbak Mila nanti Iya, datang ke rumah aku ya Mbak Mila ya. Namanya dari A sampai Z, sebelum benar. lahir sampai lahiran. Nanti kasih tahu yang ini yang itu. Kia ya, Mbak Iya. Mila? Iya. Sampai sekarang masih nggak Kia? Masih keep kontak sih. Iya. Nikita Zaskia- Willy juga. Iya, jadi ditemenin. Karena menurut aku tuh penting banget kita tuh punya support system. Sekarang tuh udah enak banget ya dibanding sama dulu anak pertama sama anak kedua. Sekarang tuh banyak banget kayak jasa-jasa yang luar biasa banget bisa membantu meringankan kita sebagai ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi jangan takut. Sukses lahirannya, lancar ASI-nya. Amin. Semoga perjalanan melahirkan, hamil, menyusui itu menjadi perjalanan yang bisa dinikmati dan jadi perjalanan yang happy buat Iya sih, ini suami, menjadi new istri. chapter yang Iya. baru sih. Sangat memang apa ya, bikin deg-degan, bikin excited juga. Jadi ya, Karena kalau susah sih pasti, tapi insya Allah bisa dinikmatin. Karena ngelihat bayi itu kayak, kok gue jadi yang berkaca-kaca ya ke bayi? Nah, gue mau dapet kalau mau dapet. Gue tuh kalau mau dapet ngomongin anak tuh gue tuh, gitu. Jadi ngebayangin kayak semua susahnya, kayak semua ini tuh kayak happy deh pokoknya nanti. udah jangan Baiklah, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya Manda. Iya. Salam buat suami, lancar sampai lahiran, Amin. happy-happy Makasih, Mbak terus. Gigi. Mbak Mila terima kasih udah Makasih, sharing-sharing Mbak juga di Gigi. sini buat semua besti. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Sampai ketemu lagi. Bye Besti. Bye.